Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube dari Rizky Nur Septianingsih. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Sistem Keamanan Berlapis menggunakan metode Access Control List dan Enkripsi Search Kode pada Web Login, yang ditulis oleh beberapa dosen di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yaitu Bapak Umaruddin dan Bapak Muhaimi Ghazali. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan abstrak dari jurnal tersebut. Web document are the most important access for organization to represent report managed by a server. Manual to form the instruction for the input provided by the user to be able to take advantage of server research, be it database or other features that are owned by server. This research focus on the security of the web login, from which is the entry point for various users. The level of authority or authorization of user is set based on the access control list ACL, which is arranged in such a way by the administrator. Multi-layered security goes through several steps that must be visited by the user, from validation, verification, authentication to authorizing according to the right given to him by the administrator. The research found provide more value for web developers to set a standard security system for the web login from the build. However, various other security opportunities might be found in subsequent research as development. Kemudian terdapat 5 kata kunci, yaitu web form, web login, security, ACL, dan encryption. Baik, tadi ada the level authorization of user is based of the access control list ACL, which is arranged in such a way by the administrator. Maksudnya di sini otorisasinya diatur oleh access control, yaitu ACL itu sendiri. Kemudian untuk pengamanannya, si pengguna perlu melakukan beberapa tahap, seperti tadi ada validation, verification, authentication. Nah, begitu, agar dibaca oleh administrator. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kerentanan pada platform web dapat memungkinkan serangan keamanan dengan konsekuensi mulai dari kerugian ekonomi hingga pelanggaran privasi. Misalnya dalam kasus yang tidak pantas diungkapkan berkenaan dengan catatan kesehatan elektronik. Masalah keamanan ini meningkatkan kebutuhan akan pertahanan yang lebih efektif untuk platform web. Nah, maksud di sini web ini sering terserang oleh virus. Contohnya pada mungkin laptop atau PC kita. Kemudian dikutip oleh J. Radiati pada tahun 2010 dengan Espray et al. 2010, itu tidak bisa dipungkiri bahwa peretas yang berbahaya terus berupaya mencari kerentanan software yang tidak diketahui dan mencoba memperoleh keuntungan atau uang dengan mengeksploitasi kerentanan tersebut untuk mencuri data dan merusak layanan yang ada, atau bahkan dengan menjual informasi tentang kerentanan tersebut di pasar gelap. Maksudnya data-data yang sudah kita dapat itu bisa dijual ke situs-situs web tertentu. Untuk memenuhi aturan-aturan penentuan keamanan pada aplikasi web, maka dibutuhkan daftar akses kontrol, yaitu ACL, kepada tiap-tiap pengguna berdasarkan wewenang akses masing-masing dengan tipe pengguna yang berbeda. Dibutuhkannya ACL karena memiliki implementasi umum di semua platform, yang dikutip oleh Dapies 2012. Meskipun demikian, masih ada pengguna tidak sah yang berupaya menerobos ke dalam sistem dengan mengabaikan aturan keamanan yang dibuat berdasarkan ACL.
User ini memanfaatkan kelemahan pada source code of static web, biasanya hasil generasi dari dynamic web, yang dapat terlihat hampir di semua browser web. Selain itu, pengguna sah pun kadang kala memiliki keingintahuan berlebihan atas sistem aplikasi web yang dibuat, kemudian berupaya memanfaatkan source code of static web untuk menerobos sistem secara tidak sah ke domain yang berbeda. Berdasarkan aturan ACL yang telah dibuat untuk dirinya, pengguna peran memungkinkan untuk mendefinisikan aplikasi tanggung jawab dan menentukan lebih lanjut akses ke elemen basis data, yang dikutip oleh Tommy Tushilalo pada tahun 2002. Maksudnya di sini contohnya ketika kita ini membuka sebuah web, kemudian bagaimana sih, kenapa bisa tampilannya seperti ini? Biasanya kita bisa mengklik kanan, kemudian kita pilih inspect. Nah, kalau di situ tidak dikunci, maka search codingnya akan kelihatan. Nah, begitu. Mungkin itu bisa dilihat oleh pihak-pihak yang bisa mau merantaslah web tersebut. Kemudian untuk itu data source code yang terenkripsi, key management, dan pendekatan lainnya mutlak digunakan. Hal ini tidak lain untuk menjaga kerahasiaan dari source code of static web, baik itu berkenaan dengan laporan-laporan, terlebih lagi pada form input yang biasa digunakan oleh pengguna untuk mengakses data internet ada di server. Nah, pada jurnal ini dibuat metode sistem keamanan berlapis dengan mengkombinasikan antara metode access control list atau ACL tadi dan enkripsi data serta source code pada login web form. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan data sensitif yang hanya orang yang berwenang dengan kunci enkripsi dapat memilih akses yang diberikan. Data terenkripsi tidak pernah terlihat oleh server. Selain itu, server tidak memproses kunci enkripsi karena data yang terenkripsi sulit untuk mendekripsikan mereka tanpa kunci. Kunci enkripsi umumnya selalu untuk satu klien. Selain itu, setiap orang yang menggunakan layanan memiliki nama pengguna dan kata sandi yang unik untuk mengakses aplikasi. Maksudnya, ketika si source code tadi terkunci, atau mungkin kita ada membuka MySQL, menggunakan MySQL, biasanya contohnya kata sandi yang terenkripsi itu mereka misal kita memasukkan 1, 2, 3, tapi di MySQL-nya akan terlihat seperti kata-kata karakter yang bercampur seperti ABC 1, 2, 3, mungkin apa itu seperti itu. Jadi tidak terlihat oleh orang lain bahwa sandinya itu adalah 1, 2, 3. Nah, begitu. Baik, kemudian metode yang digunakan adalah ACL atau Access Control List tadi. Pada penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan berlapis. Sebelumnya sudah dijelaskan pada abstrak di awal tadi, yaitu ada yang berikut ini daftar peran ACL yang diberikan kepada pengguna. Yang pertama, no access, jadi tidak memiliki akses di internal sistemnya. Keduanya, normal access, jadi si pengguna sesuai dengan hak diberikan oleh admin user, jadi penggunanya bisa menggunakan tapi sesuai ke batas. Kemudian admin user memiliki hak akses ke area admin dan semua area kontrol pengguna. Admin user biasa disebut pula sebagai super user. Kemudian ada pun tahapan lapisan keamanan yang diberikan meliputi validation tadi, digunakan untuk validasi isi web form yang digunakan oleh user. Kemudian verifikasi bahwa seperti yang kita masukkan untuk login seperti username, password itu sudah benar, jadi masuk ke database-nya. Kemudian authentication, memastikan bahwa username passwordnya benar-benar berpasangan, maksudnya ya sama gitu. Authorization-nya memberikan otorisasi atau kewenangan kepada user bersangkutan sesuai dengan peran yang dimilikinya. Nah, kemudian ada beberapa desain model untuk metode yang digunakan seperti di ACL ini. Nah, mungkin karena gambarnya tidak terlalu jelas, maka saya akan menjelaskan saja. Jadi pada akses control list ACL ini, penjelasan dari modelnya, yang pertama, pengguna melakukan permintaan ke internal tadi sistem dengan memasukkan username dan password. Setelah itu, setelah login,
sistem akan melakukan validasi data melalui si browser tadi untuk memastikan bahwa data diinputkan itu sudah benar-benar sama gitu, benar kayak gitu. Kemudian selanjutnya dilakukan proses verifikasi, yaitu dengan membandingkan username yang dimasukkan pengguna sama passwordnya tadi terdaftar tersimpan di dalam database tadi atau enggak, kayak gitu. Jadi jika tidak sama username dan passwordnya, maka peran pengguna akan dikembalikan ke posisi no access. Nah, yang selanjutnya, jika proses verifikasi username berhasil, selanjutnya dilakukan proses autentikasi, yaitu proses untuk membandingkan password yang diinputkan pengguna. Dalam ini password sudah terenkripsi, maksudnya identik, ya kayak tadi yang saya bilang, ketika kita buka MySQL, kita memasukkan sebuah password 123, kita di MySQL mungkin password itu akan tercampur dengan karakter, baik itu angka, huruf, gitu mungkin, atau mungkin tanda-tanda kayak tanda tanya, tanda seru, pagar, bintang, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan melakukan proses authorization. Proses ini terpenting sekali untuk menempatkan pengguna sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi pengguna hanya sebagai user biasanya, maka diberikan peran normal user, dan jika pengguna sebagai admin user maka diberikan peran sebagai admin user. Jadi pengguna itu tidak bisa masuk ke servernya admin. Seandainya saya membuat web, saya admin, seandainya saya bisa kotak-atik web tersebut, tapi pengguna hanya bisa melihat, tidak bisa mengotak-atik web tersebut. Masuk pada hasil dan pembahasan. Jadi sebelum melakukan pengujian pasti ada persiapannya. Jadi persiapannya ada dua, yaitu meliputi struktur database. Yang kedua, from input data untuk menyimpan data username dan password dengan pengguna ke database. Jadi pengujiannya ini terdapat 5 kali pengujian. Yang pertama itu input validation. Jadi validationnya ini terdiri dari terbagi dua, dari sisi klien kemudian dari sisi server. Jadi dari sisi klien ini sama, menggunakan web login, menggunakan username, password. Kemudian hasil pengujiannya didapatkan jika form file tidak diisi, maka akan diberikan peringatan bahwa form harus diisi dan tidak boleh kosong. Nah, kemudian pada bagian username dimasukkan agar karakternya memiliki 8 karakter. Kelemahannya mungkin kurang dari 8 karakter. Jadi kalau seandainya kurang dari 8 karakter yang kita masukkan, maka kita gagal untuk login ke web tersebut. Oke, masuk ke pengujian dari sisi server. Jadi dari sisi server kita sama menggunakan username yang tidak boleh kurang dari 8 karakter juga. Nah, kita masuk ke pengujian 2 verification. Pada pengujian ini melibatkan proses di web server, juga perbandingan data dengan database. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa username digunakan untuk login benar-benar terdapat di database. Gitu. Jadi seandainya kita membuat search nih, kode kita masukkan, kita input. Nah, kita input nih kodenya tadi masuk, apakah data itu sudah masuk. Ketika kita buka MySQL, kita bisa melihat database-nya di situ. Apakah data yang kita inputkan tadi sudah masuk pada MySQL, contohnya begitu. Nah, kemudian pada hasil pengujian 2 tadi, formnya dijalankan, maka dilakukan pengecekan ke database atas value user, kayak gitu. Berikutnya ada tampilan pemberitahuan seperti yang saya bilang tadi, masuk ke MySQL tadi. Saat dimasukkan username yang sesuai dengan isi database, maka proses keamanan akan berlanjut ke lapisan berikutnya. Pengujian ketiga yaitu authentication. Pengujian ini akan melibatkan pengujian terhadap password yang sudah dienkripsi dengan algoritma hash atau SHA-1. Hal ini dikarenakan password yang dibuat bersamaan menggunakan username.
Hasil pengujiannya saat form ini dijalankan di web browser dan data username dan password diisikan. Saat diklik tombol login, maka secara otomatis nilai dari password yang diinput pengguna akan terenkripsi dan algoritma SHA tadi. Untuk source kode pengkodean, algoritma ini menggunakan sumber dari pihak ketiga. Detailnya dapat dilihat pada source kode file SHA1JS. Oke, nah jadi filenya itu ada menggunakan POS, ya, POS, kemudian sama tadi kita mempunyai username, password. Dari POS itu untuk mengirimkan ke si database tadi. Dan proses login akan dihandle oleh file input action yang sebelumnya telah dilakukan modifikasi source kodenya agar mampu untuk melakukan proses authentication. Saat proses pada server input-cation melakukan pengecekan kesesuaian data password yang terenkripsi. Saat proses autentikasi berhasil, maka akan diberikan pesan bahwa proses autentikasi berhasil. Setelah proses berhasil, dilanjutkan dengan proses authorization, yaitu pemberian kewenangan dan hak sesuai peran yang diberikan oleh organisasi. Nah, maksudnya seperti tadi bahwa ketika kita memasukkan data username password, nah passwordnya itu terenkripsi, jadi tidak bisa dilihat oleh orang di MySQL-nya. Itu sudah menjadi karakter-karakter yang bercampur dari angka, huruf mungkin seperti itu. Kemudian pengujian keempat yaitu authorization. Nah, hasil pengujian ini website-nya akan melakukan pemrosesan pengecekan. Nah, kemudian pengujian kelima yaitu source code encryption. Dari kesimpulan secara umum, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, web login form-nya dapat menjadi pintu masuk bagi hacker untuk melakukan penetrasi terhadap internal sistem jika tidak menggunakan pengamanan yang lebih baik. Metode ACL dapat digunakan untuk sistem keamanan berlapis pada web login form. Kemudian yang ketiga, penanganan sistem keamanan metode ACL dapat dilakukan melalui server side terhadap web login form. 4. Kelemahan yang muncul dari keamanan web login form menggunakan metode ACL dapat dieksplorasi seminimalnya mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan hak akses yang diberikan. Kelima, atau yang terakhir, keamanan enkripsi short code dapat mengatasi kelemahan dari keamanan web login form metode ACL dikarenakan sulitnya hacker untuk mengetahui variabel yang digunakan pada file form. Nah, itu tadi penjelasan atau review jurnal tentang sistem keamanan berlapis menggunakan metode access control list dan enkripsi source code pada web login. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel selanjutnya.